Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini duduk bersama dalam majelis tafsir. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita ayat ke-74 dari surat ini. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan setelah kisah orang Yahudi yang diperintahkan untuk menyembelih sapi, tapi kenapa? Enggak ada suara. Baik. Jadi saya ulangi sedikit ayat ini terkait dengan masalah hati yang keras. Isyarat bahwa innalillah, alhamdulillah. Ini isyarat, ada cobaan sedikit ini. Ini isyarat bahwa sebenarnya dua kali pertemuan yang kita bahas terkait dengan orang Yahudi itu, nabinya memerintahkannya untuk sembelih sapi, tapi banyak sekali mereka bertanya tentang sapi itu. Sekarang kita akan tahu kenapa sebenarnya itu muncul. Kenapa dari awal tidak langsung saja dipotong sapinya? Di sini ada keterangannya ini. Ternyata sebab utamanya hatinya yang keras. Itu sebab utamanya. Iya. Mata mereka sebenarnya tidak buta. Telinga mereka tidak tuli. Tentang sapi itu kalau disuruh potong ya, langsung dia dengar. Langsung dia pahami. Kalau disuruh potong sapi ya, kita langsung pahami sapi itu yang bagaimana. Iya. Karena kita ini sudah tahu tentunya perbedaan mana sapi, mana kambing, mana bahkan kerbau, mana onta. Beda namanya. Kerbau saja yang miripnya sapi, itu beda bahasa Arabnya. Kalau sapi ya bakor, kerbau jamus. Beda. Kambing saja sama domba, beda nama. Iya. Kalau kambing namanya iya
disebut dengan gonam atau syah. Iya. Kalau domba namanya do'on. Kan masing-masing ada namanya. Kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari Adam. Kita ini punya keunggulan. Kita diberi nama, diajarkan nama segala sesuatu. Kita itu lahir tidak tahu apa-apa, setelah itu Allah ajarkan kita apa-apa yang ada di bumi ini. Mulai dari Adam dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dari bapaknya kita. Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Kita keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah ajarkan. Sedikit demi sedikit kita punya ilmu tentang apa yang ada di dunia ini. Ketika Allah menghitop kita, mengajak kita bicara, Allah paham yang kita, Allah paham. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan apa yang dia bicarakan. Dan kita paham apa yang Allah suruhkan. Dipastikan itu. Ini Bani Israel, kaum Musa, nabinya menyuruh potong sapi. Tapi menurut mereka sapi itu samar. Tapi sebenarnya bukan itu. Bukan sapinya yang samar. Di sini ada penjelasannya. Hatinya yang keras. Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian kata Allah, qasat. Iya. Menjadi keras. Iya. Qulubukum. Hati kalian. Min ba'di dzalik. Setelah itu, hati kalian menjadi keras. Yang mana kita pahami bersama, jika hati sudah keras, hati sudah tertutup, tidak ada lagi yang berguna dari nasihat. Iya. Apakah nasihat yang lembut atau nasihat yang kasar? Tidak ada lagi. Iya. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan masalah hati kita. Iya, terkait dengan masalah hati kita. Sikapnya ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Iya. Ada hati yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hati seorang hamba, ya, itu subur, menerima air dan menumbuhkan tumbuhan. Iya. Ada hati menerima air tapi tidak menumbuhkan tumbuhan. Ada hati tidak bisa menerima air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Iya. 3 hati ini, hati yang pertama itulah hatinya mukmin. Turun Quran, turun ayat, datang nasihat, dia simpan nasihat itu. Dia simpan nasihat itu. Setelah dia simpan, muncul amalannya. Itulah tumbuhannya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi kita waktu Isra Mi'raj.
Waktu Nabi naik ke langit ke-7, ketemu dengan Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim memberitakan kepadanya bahwa surga itu tandus, tidak berpohon. Terus nanti di mana pohonnya? Dari amalan yang kita lakukan. Kita yang tanam pohon di dunia ini untuk kita nanti di surga. Iya, kata Ibrahim begitu. Innal jannata qoy'an. Surga itu tandus. Dia bisa tumbuh dengan pohon ketika kita bertasbih, bertakbir, bertahlil, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu. Iya. Dan tentunya tidak mungkin muncul itu tasbih. Muncul itu yang namanya tahlil, takbir, tanpa ada ajaran wahyu yang diterima oleh hati kita, kemudian tumbuh amalan. Itu hati yang pertama. Hatinya mukmin. Hati yang kedua, yang menerima air, tapi tidak tumbuh-tumbuhan. Ini hatinya munafik. Dan hatinya orang-orang yang beriman, tetapi tidak ada amalan yang muncul dari keimanan itu. Iya. Bermanfaat air itu untuk orang lain. Dia sampaikan ke orang ayat, hadis, tapi dia sendiri tidak ada amalan. Hati yang ketiga tidak bisa menerima air dan tidak juga menumbuhkan tanaman. Ini hatinya orang-orang kafir. Orang-orang yang berpaling dari Quran. Orang-orang yang berpaling dari Quran. Ini hati yang sudah keras. Ini yang di sini. Contohnya ini Bani Israel. Tidak ada gunanya nasihat. Diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah, banyak sekali alasannya. Makanya Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik." Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Menjadi keras setelah itu. Fahiya kal hijarah. Saking kerasnya, dia seperti batu. Allah tidak bilang seperti besi. Karena besi dipanaskan masih bisa bengkok. Masih bisa diatur itu besi. Batu tidak. Iya. Kita panaskan tidak bisa bengkok. Yang ada hancur. Itu hati. Dia seperti batu. Kalau besi masih mending. Bisa dibengkokkan ke kiri, ke kanan. Tapi ini, kerasnya hati ini, kata Allah, sudah seperti batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah. Karena kenapa? Batu itu sekeras apapun, masih ada manfaatnya. Allah akan jelaskan. Batu. Allah katakan, wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguh di antara batu ada yang terpancar darinya air. Kerasnya itu batu, tapi masih keluar air. Terpancar darinya. Iya. Ada. Tanah berbatu. Tidak ada ruangan yang kita kira akan keluar air, tapi terpancar keluar air darinya. Ini batu. Masih bisa keluar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Dan di antara batu ada yang terbelah. Kalau tadi langsung terpancar air, ini terbelah. Fayakhruju minhul ma, maka keluar darinya air. Kita bisa melihat di beberapa tempat tebingnya itu batu, tapi terbelah.
keluar di sela-selanya air. Itu batu. Masih bisa seperti itu. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Di antara batu, ada yang jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah. Di antara batu itu. Kita kadang mengira longsor. Ada batu jatuh. Itu bukan karena musibah alam. Itu karena takut kepada Allah. Iya. Ada batu tiba-tiba jatuh. Kenapa? Min khosyatillah. Karena takut kepada Allah. Berarti batu masih lebih baik. Karena masih takut kepada Allah. Tiba-tiba jatuh. Ini batu. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran. Kita mungkin baca surat Al-Hasyr ayat 21. Allah perumpamakan Quran ini, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya ini kami turunkan Al-Quran ini ke gunung. Kami turunkan Quran ini ke gunung. Kamu akan melihatnya gunung itu, kamu akan melihat gunung itu khasyian. Kamu akan lihat gunung itu tunduk, khusyuk. Min khasyatillah. Terus disebutkan di samping khusyuk, mutasaddi'a. Dia akan tasaddu, terbelah. Iya, akan meletus itu gunung. Kalau seandainya Quran ini diturunkan kepadanya. Min khasyatillah. Karena takutnya kepada Allah. Sekiranya diturunkan ke gunung. Ini Quran turun ke kita. Seharusnya kita ini idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Seharusnya begitu. Apabila dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Iya. Bertambah keimanan kita. Seharusnya seperti itu. Bagi hati yang lembut. Bagi hati yang menerima peringatan. Tapi di antara hati ada yang kosat. Sudah keras, bahkan lebih keras daripada batu. Iya. Ada yang lebih keras daripada batu. Sehingga Quran ada. Dibacakan. Tapi tidak ada rasa takut. Tidak terpancar amalan cahaya dari dalam diri kita. Tidak ada keluar amalan dari apa yang kita baca. Disebabkan karena hati kita keras. Tidak ada perintah yang dikerjakan. Tidak ada larangan yang ditinggalkan. Sebabnya adalah hati yang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ancaman. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Iya. Artinya ini perintah seperti Bani Israel, kita jadikan pelajaran. Jika turun kepada kita itu perintah, tidak usah kita banyak bertanya. Tugas kita adalah beramal. Tugas Rasul menyampaikan. Iya. Kita mengamalkan apa yang disampaikan. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan itu perintah sebagaimana yang diperintahkan? Apakah kita meninggalkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita? Allah tidak lalai. Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Bahkan Allah tahu isi dada kita. Allah tahu isi daripada hati kita.
Allah tahu niat-niatnya kita. Jelas, ini sangat pendek sekali Allah katakan, Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Dan ini, penutupnya ini, harusnya melahirkan yang namanya muraqabah. Melahirkan yang namanya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan betapa banyak di sana ayat serta hadits yang semisal dengan ini di Quran. Iya, semisal dengan ini dari hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita membuka ya yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di Quran, kita misalnya bisa buka ya, ada surat misalnya surat Asy-Syu'ara. Selain ayat ini, kan ini Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah 74. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Artinya Allah selalu melihat kita. Di Asy-Syu'ara ayat 219 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah yang melihat ketika kamu berdiri dan naik turunmu dalam sujud. Ini contoh bahwa Allah tidaklah lalai dari apa yang kita lakukan. Allah tahu, melihatmu ketika kamu berdiri. Dan Allah melihatmu ketika kamu naik turun sujud. Ini di Asy-Syu'ara ayat 219. Kita bisa juga buka Ali Imran ayat 6. Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidaklah samar baginya sesuatu apapun di bumi ini, tidak pula yang di langit. Tidak samar. Artinya sangat jelas apa yang ada di bumi ini bagi Allah. Termasuk kita semua ini. Allah tahu kita lagi di mana. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah samar terhadapnya, terhadap apapun yang kita lakukan. Ini kita bisa buka ini. Ya, Ali Imran ayat 6. Bisa juga kita buka Al-Fajr. Itu lebih jelas lagi kalau Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu terhadap dirimu labil mirsad, selalu melakukan rosad, pantauan. Selalu kita ini dilihat. Selalu. Iya. Tidak ada satupun dari waktu yang kita lewati ataupun yang kita akan masuki kecuali Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi apa yang kita lakukan. Iya. Ada juga di surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Kadang kita ini, mata kita ini berkhianat. Kita mau lihat ke depan tapi dia lihat ke samping sedikit.
Iya. Bisa kita perhatikan baik-baik kehidupan tak. Kadang kita tahu ini tidak boleh dilihat. Tapi mata tak mengkhianati diri tak. Iya. Mata tak mengkhianati diri tak. Kita sudah tahu kalau kita di jalan misal. Kalau kita kan sebenarnya dilarang memang duduk di pinggir jalan. Karena ini mata berkhianat. Memang dilarang kita duduk di pinggir jalan. Karena mata kita ini suka berkhianat, tidak bisa kita kuasai. Iya. Kadang kita berdiri situ, cerita sama teman, ada lewat, pasti mata tetapnya ikuti. Iya. Dan Allah tahu itu. Kita sendiri kadang tidak sadar, tapi Allah tahu. Allah terangkan sini. Iya, Allah jelaskan di ayat ini. Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata yang khianat, yang curi pandang. Allah tahu. Iya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada kita. Ini adalah ayat-ayat yang menafsirkan apa yang kita baca tadi itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Tidak ada sedikit pun kelalaian. Ini dinafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin semua sudah hafal ayat kursi. Di ayat kursi terdapat keterangan ini. Kenapa? Allah tidak pernah lalai. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk. Pembukanya tidur. Pembukaannya tidur itu ngantuk. Wala naum. Tidak pernah ngantuk. Tidak pula tidur. Iya. Tidak pernah. Di awal kita bisa baca awal surat kursi, ayat kursi. Iya, apa awalnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayy, yang maha hidup. Alladzi la yamut, tidak akan pernah mati. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu, bersandarlah kamu kepada Allah yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Iya. Terus Al-Qayyum, yang selalu tegak dengan urusan hambanya. Kulla yaumin huwa fi syan, di surah Rahman. Setiap saat dia berada dalam urusan. Setiap saat dia berada dalam urusan. Tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu mengawasi kita. Dan hadits ya, yang seperti ini itu sangat banyak. Itu tadi kami sebutkan sedikit dari Quran yang sempat kami kumpulkan sebagai tafsir dari ini terakhir. Iya. Sebagai teguran kepada Bani Israel dan teguran kepada kita. Kamu wahai Bani Israel, banyak sekali pertanyaanmu padahal sudah jelas. Sebenarnya untuk menghindari perintah. Ingat, Allah tahu isi hatimu. Yang seharusnya Allah telah berfirman kepada kita ini. La yus'al amma yaf'al. Allah itu sebenarnya tidak perlu ditanya tentang apa yang dia tentukan. Kalau ada yang Allah wajibkan kepada kita, jangan kita tanya, kenapa itu diwajibkan? Kalau Allah suruh begitu, lakukan saja. Itu kan ada namanya illah ta'abudiyah. Kalau kita mau mencari hikmah,
Hikmahnya adalah supaya kita beribadah kepada Allah dengan itu. Tidak perlu banyak bertanya. Di sana itu banyak ada orang, semua dia tanyakan. Iya, sholat. Kenapa kamu sholat? Dan kalau kita bilang Allah perintahkan, itu tidak cukup bagi mereka. Padahal kan itu sudah cukup. Ya saya sholat karena Allah perintahkan. Itu sebenarnya sudah cukup. Kita beribadah kepada Allah dengan melakukan perintahnya. Kita dapat pahala. Tapi di sana ada orang bertanya terus, padahal orang-orang yang sebelum kita binasa gara-gara terlalu banyak bertanya. Kita itu bertanya kalau tidak tahu. Karena memang Nabi SAW katakan, innama syifa'ul ay as-su'al. Obat dari bodoh itu bertanya. Kau tidak tahu, bertanya. Iya. Kalau perkara yang sudah jelas, sudah tahu, jangan bertanya, lakukan saja. Kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'atu minhum mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian untuk melakukan sebuah perintah, lakukan saja semampunya. Jangan banyak bertanya. Apa kita mampu? Lakukan saja. Kalau tidak mampu, kan tidak ada. Ada udzur tanah. Ada udzur tak? Kita akan datang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menegakkan udzur tak itu. Kita akan katakan, ya Allah, saya tidak mampu. Dan Allah tahu kita betul-betul tidak mampu atau pura-pura tidak mampu. Allah tahu, kan Allah tak bisa dibohongi. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita tipu. Iya, tidak bisa kita berbuat makar terhadapnya. Iya. Jadi seharusnya kita langsung lakukan. Tidak perlu banyak bertanya. Tapi kalau tidak tahu, bertanya. Aib kalau kita tidak tahu terus kita tidak mau bertanya. Allah perintahkan kepada kita semua, kita masuk di ayat ini. As'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kalian tidak tahu. Jika kita tidak tahu, belajar. Cari tahu. Orang nanti ada yang masuk di alam kubur, ketika Allah bertanya kepadanya, yang Allah utus malaikat di kubur, ketika ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, orang yang tidak pernah belajar hanya akan menyatakan, la adri. Saya tidak tahu. Malaikat bilang, kamu tidak baca. Mata leita, wala daroita. Itu celaan. Di alam kubur itu, Pak. Kamu tidak cari tahu. Iya. Kamu tidak baca. Anggaplah tidak ada orang. Kan tersebar buku. Kamu tidak baca. Itu malaikat bilang. Sementara yang bisa jawab, yang menyatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Malaikat bertanya kepadanya, dari mana kamu tahu? Dia jawab, qara'tu kitab Allah. Saya baca di kitab Allah. Kan di Quran. Fihi huda. Quran, di dalamnya terdapat petunjuk. Tinggal kita baca. Apa yang kita mau, ada di Quran. Tinggal kita baca. Di dalamnya ada petunjuk. Ada syifaan lima fis sudur. Ada obat terhadap apa yang diragukan oleh hati kita. Ada obat. Quran adalah nur, cahaya. Ini Quran. Baca saja Quran, kita akan mendapatkan ilmunya. Kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Jami jauh-jauh Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah saja kita kenal itu Tuhan tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama. Segala puji bagi Allah, Robnya alam semesta. Itulah Tuhan tak. Iya. Makanya ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, alladzi rabbani.
Robku Allah yang mentarbiah saya, mengatur, mengurus, memberi rezeki saya. Kan bisa kita jawab begitu kalau kita baca Quran. Makanya orang ini ketika ditanya, dari mana kamu tahu? Langsung dia bilang, qara'atu kitab Allah. Saya baca Quran. Saya baca Quran. Ini jawabannya. Sehingga dikatakan kepadanya, yang ini. Dikatakan kepadanya, iya, kamu di sini, iya, hiduplah dengan hidup di alam barzakh dengan penuh kenikmatan, dilapangkan kuburannya di hadits Al-Bara' bin Azib. Dilapangkan kuburannya. Terus dibukakan pintu surga dan diperlihatkan tempatnya nanti. Tempatnya nanti, kamu nanti di situ. Sampai dibilang, Rob, aqimis sa'ah. Rob, segera bangkitkan hari kiamat. Mau misi ke situ. Dia sudah mau ke tempatnya itu. Dia berdoa, segerakan hari kiamat. Supaya saya bisa masuk di situ. Sementara yang satu, disempitkan kuburannya sampai remuk badan-badannya. Dipukulkan dengan palu-palu. Nabi yang bilang begitu. Karena ini alam gaib, tidak bisa kita bercerita sembarang. Iya. Dipukulkan kepadanya palu-palu. Yang kalau dipukulkan ke gunung-gunung itu akan hancur menjadi debu, naudzubillah. Dia berteriak, kata Nabi SAW, dengan teriakan yang sangat keras. Didengar oleh segala sesuatu di atas bumi, di atas kuburannya. Illa taqalain. Kecuali manusia dan jin yang tidak dengar. Makanya itu di kuburan ada burung tiba-tiba terbang. Ada yang tiba-tiba seperti terusir. Di bawah yang berteriak. Cuman kita yang tidak mendengarnya. Iya, kita yang tidak mendengarnya. Ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, kalau ada perintah, lakukan saja. Hati-hati dengan sifat seperti 2 kali pertemuan ini yang kita ambil sebelumnya. Seperti Bani Israel. Untuk menghindari perintah, dia tanyakan banyak. Na'udzubillah. Iya, kita tidak boleh tentunya seperti itu. Kita harus hindari hal-hal yang seperti itu. Ingat, seperti tadi ayat-ayat yang kami baca, kita ini selalu diawasi oleh Allah. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Saya kira cukup dengan ayat-ayat tadi. Adapun hadits tentunya ya sangat banyak sekali ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tentunya tidak bisa sebutkan di pertemuan ini, dan kita sudah isyaratkan tadi sebagiannya. Semoga itu memberikan tentunya pelajaran, peringatan, dan bisa melembutkan hati kita semua untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dulu tafsirnya ini. Insya Allah nanti di pertemuan depan lagi kita akan melanjutkan ayat ke-75. Insya Allah. Saya ada waktu? Atau sudah masuk? Boleh bertanya, Pak? Langsung sebelum masuk. Belum, Pak ya? Belum. Belum bunyi? Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Dan ada pertanyaan kertas, kalau tidak ada langsung. Ustaz izin bertanya. Bunyi, kita ada dulu. Baik, kita sini masuk dulu pertanyaan di kertas. Sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya memelihara kucing dalam rumah? Iya, memelihara kucing itu tentunya Nabi pernah ditanya
tentang kucing. Kata Nabi, innaha laysat binajis. Innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis. Sesungguhnya dia adalah termasuk hewan yang biasa berkeliling di tengah-tengah kalian. Dari hadits ini menunjukkan bahwa kucing itu adalah hewan yang sering hidup berdampingan dengan kita. Dan terdapat isyarat dia tentunya ada keringanan untuk dipelihara. Ada keringanan untuk dipelihara, itu kucing. Tapi ada hal yang harus kita tahu. Ada hadits di Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Udibat imro'atun fihi roh." Ini yang harus kita hati-hati. Ada seorang perempuan disiksa karena sebab kucing. Nah, ini lagi yang kita harus hati-hati. Kenapa? Nabi sebutkan, la hiya at'amatha, dia tidak kasih makan. Tidak pula dia lepas untuk mencari makan luas. Artinya boleh kita pelihara, tapi tanggung jawab kasih makan. Kalau memang kita sudah tidak mampu kasih makan, lepas hidup liar. Kalau memang kita tidak mampu lagi kasih makan. Karena kucing bisa menjadi sebab kita disiksa. Naudzubillah. Jadi itu yang perlu mungkin menjadi catatan. Ya, pelihara kucing boleh. Seperti seorang perempuan tadi, dibolehkan pelihara kucing. Tapi tanggung jawab terhadap pakannya. Memberi makan, memberi minum. Ya, kalau tidak mampu maka kita lepas saja. Kita lepas saja atau kasih ke orang lain yang mampu untuk memeliharanya dan memberinya makan. Wallahu a'lam. Ustaz, ini berikutnya. Apa hukumnya kalau mandi di laut namun buang air kecil sambil berenang? Iya, alhamdulillah. Ada hadits Bukhari Muslim, ada larangan untuk kencing ketika mandi, tapi ada ketentuan airnya. Di hadits Bukhari Muslim kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Air laut gimana? Begitu pertanyaannya. Air laut kan mengalir. Iya. Dan kita lihat lagi hadits yang lain. Yang dilarang itu adalah jika air itu adalah air yang sedikit. Karena kalau airnya banyak, tidak akan dinajisi oleh apapun. Iya. Al-ma la yunajjisuhu syai', kata Nabi. Air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Kecuali Nabi disebutkan berubah 3 hal. Kecuali berubah rasanya. Iya, berubah warnanya. Berubah baunya. Kalau berubah 3 ini, najis. Najis. Iya. Kita kencing. Rasanya jadi rasa kencing. Atau baunya sudah bau kencing. Iya, najis, itu air najis. Tidak boleh kita mandi di dalamnya dan tidak boleh kita melakukan itu. Iya, tidak boleh kita melakukan itu. Air laut itu air yang banyak, tidak masuk. Iya. Jadi kalau kita mandi air laut terus kita kencing, tidak menajisi air laut. Tidak menajisi air laut karena itu air yang banyak. Karena para ulama juga walaupun haditsnya dibicarakan sanadnya, itu air kalau sudah di atas 2 kullah, kalau sudah banyak, itu tidak bisa dinajis. Ya, air laut tentunya lebih dari 2 kullah. Ya, maka hal ini adalah tentunya tidak mengapa dan tidak menajisi air laut. Terus apakah pakaian setelah berenang dianggap suci? Dianggap suci kan tercuci dengan air laut. Tercuci dengan air laut tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, kan tidak boleh memakai kutek
di saat sedang sholat. Karena air wudhu tidak tembus ke kuku. Tapi bagaimana jika kita berwudhu lebih awal, kemudian memakai kutek setelah berwudhu? Apakah setelah itu sholat kita sah? Iya, sah. Kan sebabnya sholat tidak sah memakai kutek itu adalah karena air tidak sampai di dalam kuku, di bawah di kuku. Itu ilahnya, itu sebabnya. Sehingga kalau kita berwudu dulu, baru kita pakai, dan tidak batal wudu tak, maka sholat di situ tetap sah. Sholat di situ tetap sah. Wallahualam. Kemudian sini ada pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana proses ta'aruf? Orang mau menikah ini ya, yang baik dan benar. Tahu ta'aruf tak? Ta'aruf itu dari kata ta'arofa. Ia ta'arofu ta'arufan. Itu bermakna saling mengenal. Saling mengenal. Sebelum kita melakukan hal yang lebih jauh, melakukan akad, kita harus kenal dulu siapa yang kita mau lamar, dan dia juga harus mengenal siapa yang datang melamar. Iya. Jadi ini ada syariat untuk melakukan ta'aruf. Ta'aruf, ingat, saling mengenal dulu. Saling mengetahui dulu siapa yang datang, siapa yang ingin didatangi. Kemudian sini ada pertanyaan lanjut. Jadi pertanyaannya, apakah perlu melalui perantara atau bisa juga tidak? Yaitu langsung. Maksudnya perantara, jengki langsung. Jadi untuk ta'aruf itu tidak langsung. Nabi, Pak, siapa yang paling bertakwa ini? Kan begitu. Siapa yang paling takut melanggar? Itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi mau menikah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kepadanya, belum pakai perantara, pakai perantara. Pekan lalu kita sebut khawlah lagi, sehari ini lagi khawlah lagi, karena dia wanita yang bersejarah. Ia menjadi perantara Nabi dengan Saudah bintu Zam'ah, dan ia menjadi perantara Nabi dengan Aisyah. Iya, kalau dengan Maimunah, perantara Nabi adalah Abu Rafi yang diutus. Jadi Nabi, Pak, yang belum nikah itu pakai perantara semua. Pakai perantara. Ini tuntunan untuk kita. Kita pakai perantara. Orang itu yang menyebutkan tentangnya kepada kita, dan orang itu yang menyebutkan kita kepadanya. Bukan kita langsung. Iya. Ketika datang Khawlah menyebutkan Saudah kepada Nabi, Nabi bilang kepadanya, coba sebut saya dulu ke dia. Ini namanya ta'aruf. Setelah Nabi tahu siapa, dan Nabi suruh itu utusannya, kasih tahu, saya siapa. Itu namanya ta'aruf. Iya, itu namanya ta'aruf. Demikian pula di Aisyah begitu juga. Iya. Nabi dikasih tahu dulu Aisyah. Kemudian Nabi kasih tahu, coba sebut saya di sana. Padahal ini kan anaknya Abu Bakar, Pak. Siapa yang tidak kenal Nabi? Anaknya Abu Bakar. Tapi ini namanya tuntunan. Padahal bisa saja kan Nabi ke sana langsung. Abu Bakar mau kak? Bisa kan teman dekat ini. Laki-laki dewasa yang pertama sekali masuk Islam, Abu Bakar, teman dekat. Terus umurnya kan beda 2 tahun jadi dengan Nabi. Nabi lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar. Nabi tidak langsung ke sana, Pak. Tapi Nabi pakai perantara. Coba ke sana, sebut saya di sana. Waktu utusannya ke sana, Abu Bakar tidak ada. Kata istrinya, tunggu dulu bapaknya. Tunggu dulu bapaknya. Tidak langsung ibu-ibu bersepakat. Bukan ini urusan ibu-ibu, ini urusannya bapak. Karena bapak nanti yang menikahkannya. Iya. Bukan ibu-ibu. Nanti ibu-ibu pakai perasaan. Iya. Jadi bapak-bapak, tunggu bapaknya. Ini namanya tuntunan. Begitulah cara tak. Iya, jangan langsung kita tembak, kasihan, mati nanti. Iya. Ini tuntunan yang dilakukan untuk menempuh tadi. Iya. Kemudian sini dan berapa lama baiknya
Tidak ada ketentuan berapa lamanya. Kalau sekarang kita dikasih tahu, setelah itu juga kita tahu dia juga tahu kita, langsung maki akad besok. Tidak ada ketentuan berapa lamanya. Kita itu ada tanggal itu persiapan acara. Itu terkait dengan persiapan acara, Pak. Ya, kan butuh beli beras, kuda mau ditanya dulu dari Jeneponto, Pak Iswan ya. Iya, kan butuh lagi ditanya kuda siap atau tidak. Iya, mau semua itu yang membuat tanggal itu. Membuat tanggal itu tentunya kembali ke keputusan dua keluarga. Kan bukan hanya kita yang menikah ini. Iya, keluarga kita juga mau acara dan itu tidak terlarang. Karena Nabi juga bilang, ada sahabat dulu menikah akad tiba-tiba Nabi lihat deh, ada bekas pernikahan ini. Karena orang menikah itu kan ada tanda-tandanya. Iya, dia bilang pada Nabi, saya sudah menikah. Kata Nabi, rayakan walaupun dengan seekor kambing. Iya, pernikahan itu. Nah, ini tentunya tidak ada ketentuan berapa lama. Tergantung kesepakatan kita. Ya, kapan mau menikahnya. Wallahualam. Sudah bunyi tadi? Oh, belum. Baik. Sini ada pertanyaan satu lagi nih. Apakah mengeluh akan tindakan-tindakan pemerintah baik kita ini yang merugikan masyarakat, berdosa, mengeluh saja tetapi tidak berdemo atau berbuat melampaui batas, hanya mengeluh ya, iya mengeluh saja pada diri tak begitu ya, iya. Siapa yang bisa tahan hanya mengeluh pada dirinya? Nah, pasti nanti kita kasih tahu orang. Pasti kita lama-lama begitu. Nah, apapun yang dikeluarkan dari peraturan, kita sebagai muslim, kita dengar dan taat saja. Kalau salah ya, dia yang salah. Tidak boleh kita mengeluh dimanapun. Tidak boleh kita mengeluh dimanapun. Wallahualam, dan masih banyak hal yang mau disebutkan tentang ini, tapi kita cukupkan saja karena sudah bunyi. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.